Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jemaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak sekali kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Maka hendaknya kita sebagai hamba yang bersyukur, hendaknya senantiasa mempergunakan segala kebaikan, mempergunakan segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita gunakan, kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara kita mempergunakan kenikmatan itu pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita gunakan fasilitas itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka besar sekali ya, kebaikan, besar sekali pahala yang kita dapatkan apabila kita memaksimalkan segala sesuatunya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terjemah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan yaitu berkaitan dengan budak yang melarikan diri. Ya. Berkaitan dengan budak yang melarikan diri. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah budak ini jemaah sekalian, ini ya masalah budak dan perbudakan itu dijadikan sebagai martir oleh orang kafir untuk menyerang Islam. Ya, mereka mengatakan bahwasanya oh ternyata Islam melegalisasi perbudakan begitu dan terbukti ya sampai sekarang berkaitan dengan masalah perbudakan itu diatur dalam Islam sampai sekarang begitu dan tidak dihapuskan ya. Jadi tentang masalah perbudakan ini menjadi martir bagi mereka untuk menyerang Islam begitu. Insya Allah nanti akan kita bahas juga ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di sini adalah budak ya, yaitu tentunya adalah seorang muslim, hamba saya seorang muslim ya, baik sebelum atau sesudah Islam begitu. Nah, para ulama juga ya menjadikan masalah budak yang melarikan diri ya, mengkiaskan kemudian dengan perkara yang semisal itu ya. Bukan akan tetapi bukan berarti perbudakan, tapi mengkiaskan hukum ya budak melarikan diri. Misalnya para ulama mengkiaskan masalah ini dengan apa? Misalnya pegawai yang lari dari tanggung jawab misalnya ya, atau orang yang lari dari utang misalnya, atau orang yang sudah diberikan tugas kemudian dia lari dari tanggung jawabnya. Para ulama mengkiaskannya dalam masalah ini begitu ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza abaqal 'abdu lam tuqbal lahu shalah." Jika seorang hamba sahaya atau seorang budak kata Nabi SAW melarikan diri, maka dia tidak diterima salatnya. Ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Ya. Dan riwayat lain disebutkan bahwa hingga ia kembali kepada majikannya. Ya. Maka ketika seorang budak atau hamba sahaya melarikan diri dari tuannya, melarikan diri dari majikannya, maka dia diancam, ya, diancam tidak akan diterima sholatnya. Meskipun demikian, ya bukan berarti dia gugur dari kewajiban. Ya.
Bukan berarti dia gugur dari kewajiban sholat, tidak, dia tetap wajib sholat begitu. Hanya saja dia tidak mendapatkan ganjaran dari sholat, sama seperti orang yang bekerja, ya, tetapi dia tidak diupah dari pekerjaan, tidak juga mendapatkan upah, tidak juga mendapatkan pahala, ya, jadi zong gitu, ya. Maka ketika seorang budak melarikan diri, ya, maka dia tidak, sholatnya tidak akan diterima, ya. Namun dia tetap wajib melaksanakan sholat itu sebagai bentuk apa? Menggugurkan dosa, ya. Menggugurkan kewajiban, ya. Menggugurkan kewajiban, ya. Plus misalnya, saya melarikan diri, ya, sholat saya tidak diterima, ya, ya udah nggak usah sholat sekalian. Maka dalam ini, hal ini dosanya double, ya. Dosa dia meninggalkan tugasnya terhadap majikannya, kemudian dosa dia meninggalkan sholat. Jadi dosanya double begitu, ya. Nah, apakah sholat yang tidak diterima, ancaman sholat, ya, budak yang melarikan diri dari Tuhan ini, apakah sholat yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah, ya? Apakah termasuk juga sholat wajib, ya? Sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud dengan sholat yang tidak diterima di sini adalah sholat sunnah saja, ya, sholat sunnah saja, ya. Karena kalau masuk pada sholat wajib, ya, maka budak itu tidak perlu meminta izin kepada tuan, ya. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwa sholat yang tidak diterima itu hanya sholat sunnah saja, sedangkan sholat wajibnya tidak perlu. Ya, kenapa? Karena untuk melaksanakan perkara sunnah, ya, dia harus meminta izin kepada tuannya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hak tuannya. Coba antum bayangkan ketika dia sholat sunnah, kemudian tuannya perlu tenaganya, misalnya, maka dia terluput, ya, dari perintah tuannya. Nah, oleh karena itu, eh, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud sholat yang tidak diterima di sini adalah sholat sholat sunnah begitu, ya. Tidak termasuk sholat wajib, karena sholat wajib itu dia tidak perlu meminta izin kepada tuannya. Sebagian ulama lain mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan sholat yang tidak diterima di sini adalah, ya, sholat secara umum, apakah dia sholat sunnah, apakah dia sholat wajib, ya, maka sholatnya tidak di tidak diterima begitu, apakah sholat sunnahnya, apakah sholat wajibnya. Dan ini adalah di antara pendapat, ya, kemudian dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah begitu. Dan ini merupakan bentuk ancaman tentunya. Namun demikian, ya, sholatnya itu tetap tetap sah, ya. Sholatnya tetap sah. Tapi yang bermasalah di sini adalah ganjarannya, dia tidak mendapatkan ganjarannya. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu adalah di antara ancaman yang diancamkan kepada budak yang melarikan diri, yaitu sholatnya tidak diterima, ya, sholatnya tidak diterima. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadis lain yang menyebutkan, ayyuma abdin abaqa faqad bari'at minhu dhimmah. Budak mana saja yang melarikan diri dari tuannya, maka lepaslah jaminan atasnya, atas darahnya, atas harta dan kehormatan darinya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Kemudian dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasul SAW menyebutkan bahwa ada tiga golongan yang sholat mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan mereka tidak diangkat ke langit. Di antaranya adalah budak yang melarikan diri dari tuannya sampai ia kembali. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya, jadi ini adalah di antara ancaman, ya, bagi budak yang melarikan diri dari tuannya. Bahwasanya segala kebaikan termasuk sholatnya itu tidak akan diterima sampai ia kembali kepada budaknya. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu berkaitan dengan masalah perbudakan. Tadi di awal sudah kita singgung bahwa kita berbicara tentang masalah perbudakan, bahwa ini menjadi senjata bagi orang kafir, bagi orientalis untuk menyerang Islam kemudian.
Mereka menjadikan isu ini sebagai senjata untuk menyerang Islam, bahwasanya Islam itu adalah agama yang mendiskreditkan HAM misalnya, ya, yaitu kemudian melegalkan perbudakan. Kita akan membahas masalah ini, ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara masalah perbudakan, maka kita dalam hal ini harus adil, ya. Jangan karena kita benci pada suatu kelompok masyarakat, kita benci kepada sebuah komunitas, kemudian kita mendiskreditkan komunitas itu dengan cap-cap yang buruk. Padahal keburukan itu sebenarnya merata, hanya saja dijadikan senjata untuk menyerang kelompok yang tidak kita sukai. Dan itulah yang dilakukan oleh orang kafir, di mana mereka mengatakan bahwasanya Islam itu adalah agama yang mendiskreditkan HAM. Kenapa? Karena ajaran Islam adalah ajaran yang melegalkan perbudakan, kata mereka. Maka di sini kita dituntut untuk adil, jemaah sekalian, bahwa kita harus paham bahwa perbudakan itu sebenarnya sudah ada dan menjadi budaya, ya, sebelum bahkan sesudah Islam datang. Ya, bahkan kalau kita mau membaca sejarah, ya, bangsa Eropa, ya, orang-orang Barat, sebuah pulau itu sampai kosong karena penduduknya itu diambil untuk dijadikan budak. Bahkan orang Eropa itu, ya, ketika mereka membangun sebuah koloni baru, ya, kemudian mereka mendatangkan pekerja, mendatangkan budak dari Afrika, ya. Bahkan ada pernah membaca sebuah sejarah, itu ada sebuah pulau, ya, yang sekarang sudah menjadi negara. Qadarullah ada terlupa nama pulaunya. Pulau itu sampai sisa penghuninya itu hanya 11 orang saja, karena semuanya sudah dijadikan budak, diangkut ke koloni lain begitu. Ya. Jadi kalau kita mau berbicara masalah budak, perbudakan, kita harus adil lah. Jangan kita berat sebelah, ya. Dan kita harus adil bahwa perbudakan itu sudah terjadi sebelum Islam, ya. Dan terjadi juga setelah Islam. Bahkan nanti akan ada loh pembedanya, bagaimana Islam memperlakukan budak dan bagaimana orang kafir dalam memperlakukan budak, itu sangat berbeda sekali. Itu sangat berbeda sekali. Nah, Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala mengatakan bahwa perbudakan itu sudah dikenal manusia sejak beribu-ribu tahun lalu, dan telah dijumpai di kalangan bangsa kuno seperti di Mesir, seperti di Cina, di India, di Yunani, di Romawi, dan juga disebutkan di kitab-kitab Samawi sebelumnya seperti dalam Taurat dan Injil. Ini disebutkan oleh Syekh dalam kitab beliau Minhajul Muslim. Ya, jadi sudah ada perbudakan itu, ya, sesuatu yang sudah ada jauh beribu-ribu tahun sebelum Islam datang, ya. Dan ternyata setelah Islam datang, ya, Islam itu tidak lagi menjadikan budak sebagaimana orang kafir memperlakukan budak sebelumnya. Ya, itu bedanya. Bedanya, ya, orang Islam itu budak itu dijadikan seperti apa ya? Teman begitu. Ya, dikasih makanan yang sama dengan tuannya, dikasih baju yang sama dengan tuannya, tidak boleh memberikan beban berlebih, tidak boleh memberikan pekerjaan berlebih kepada budak. Tapi beda halnya ketika dilakukan oleh orang kafir, ya, mereka akan memporsir, ya, mereka akan memanfaatkan tenaga budak itu sampai pada titik penghabisan, sampai pada titik darah penghabisan. Bahkan makanan mereka itu beda dengan tuan. Mereka makan seadanya budak itu, pakaian seadanya. Berbeda ketika Islam datang. Islam memang melegalkan perbudakan. Tapi di sini nanti akan ada anjuran untuk membebaskan budak. Ada anjurannya. Dan perlakuan yang diperintahkan oleh Islam kepada budak dan perlakuan yang dilakukan oleh orang kafir kepada budak itu sangat jauh sekali, seperti langit dan bumi. Ya.
Jadi dalam Islam itu kan diperintahkan memperlakukan budak seperti keluarga sendiri, ya. Bagaimana apa sahabat Nabi alaihi salatu wasallam diantaranya ya, nanti akan kita jelas ceritakan ketika dijemput oleh ayahnya dari Rasul SAW, dikasih pilihan mau tetap bersama Rasul atau pulang bersama ayahnya. Ternyata sahabat itu tetap ingin bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal status beliau sebagai budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau dia memilih, ya, dia bisa pulang dengan ayahnya, hidupnya lebih enak begitu, ya, bebas. Tapi apa yang terjadi? Ternyata perlakuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada budak itu telah membuat budak itu jatuh cinta, sehingga dia lebih memilih Rasul SAW ketimbang pulang bersama ayahnya ke negerinya. Ya, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Oleh karena itu, ya kita hendaknya adil dalam masalah ini. Ya. Justru perlakuan yang buruk kepada budak itu ya, dilakukan oleh orang yang berada di luar Islam, sedangkan orang Islam sendiri memperlakukan budak selayaknya keluarga sendiri begitu. Ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Syabdullah bin Abdurrahman Ali-Bassam rahimahullah ta'ala mengatakan, beberapa musuh Islam mencela keras pelegalan perbudakan di dalam syariat Islam, ya, yang menurut pandangan mereka termasuk tindakan biadab. Perbudakan tidak khusus hanya dalam Islam saja, ya. Bahkan dahulunya telah tersebar di seluruh penjuru dunia, termasuk bangsa Persia, Romawi, ya, Babilonia, dan Yunani. Ya. Dan para tokoh seperti Plato, Aristoteles pun hanya mendiamkan tindakan perbudakan. Ya. Jadi sudah ada loh di zamannya siapa? Plato, zaman Aristoteles, perbudakan itu sudah ada, tetapi mereka pun diam terhadap masalah ini begitu. Oleh karena itu, kita tidak boleh kemudian ya, ini sekaligus menjawab tuduhannya. Tidak boleh kemudian kita mendiskreditkan Islam, ya, orang kafir khususnya mendiskreditkan Islam. Oh, Islam ini melegalkan perbudakan. Oh, Islam ini adalah agama yang mendiskreditkan HAM. Ya, justru disinilah titik perbedaan, ya, ketika orang kafir berhadapan dengan budak, ketika seorang muslim yang berhadapan dengan budak itu jauh sekali, ya, jauh sekali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian Syekh Abu Bakar Jabir ya juga menjelaskan ya, bahwa perbudakan itu bisa terjadi karena beberapa sebab, ya. Perbudakan itu secara umum ya, dahulunya bisa terjadi karena beberapa sebab. Pertama adalah karena perang, disebutkan oleh Syekh Jabir. Di antaranya adalah perang. Ya. Ketika misalnya sekelompok masyarakat ya menyerang kelompok masyarakat lainnya, maka para wanita, para anak-anaknya itu akan menjadi harta rampasan begitu. Ya, akan menjadi harta rampasan perang sehingga nanti pasukan lawan itu dikalahkan, kemudian maka anak-anak dan wanita-wanita yang di sana itu akan dijadikan sebagai budak. Kemudian ada ya penyebab terjadinya perbudakan karena kefakiran. Ya, ada orang tua ya, yang menjual anaknya untuk dijadikan sebagai pembantu. Ya, atau misalnya seorang anak bahkan menjual orang tuanya untuk dijadikan sebagai budak. Dan ini ada, memang terjadi begitu. Karena kemiskinan, faktor kemiskinan, akhirnya dia menjual apa yang dia bisa jual, menjual anaknya kah, menjual orang tuanya kah, bahkan suami menjual istrinya kah, itu terjadi. Ya. Kefakiran tadi pertama karena perang, kedua karena kefakiran, yang ketiga adalah karena perampokan atau pembajakan. Ya, dan ini tadi sudah kita bahas bahwa orang-orang Eropa dulu ya mereka singgah di pulau tertentu, ya, kemudian mereka tangkap tuh orang-orang, mereka tangkap kemudian mereka jual di pasar-pasar untuk dijadikan sebagai budak gitu. Bahkan
para pembajak dari Eropa, pembajak laut dari Eropa begitu ya. Mereka itu membajak kapal-kapal yang melintas di lautan ya, dan menyerang para penumpangnya. Dan jika berhasil mengalahkannya, mereka akan mengambil penumpangnya untuk dijual di pasar-pasar budak Eropa, dan mereka pun memakan hasil penjualannya. Jadi ketika kita berbicara masalah perbudakan ya seperti ini, dan ini memang sudah terjadi dulu, sudah lama. Dan disinilah titik perbedaan, tadi sudah ada sebelum juga sedikit titik perbedaan orang Islam dalam memperlakukan budak. Itu jauh berbeda sekali sebagaimana orang kafir di dalam memperlakukan budak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqullaha fima malakat aimanukum." Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah budak-budak yang kalian miliki. Oleh karena itu, ketika kita memiliki budak, maka Nabi SAW itu memerintahkan untuk memperhatikan budak itu. Pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya, semuanya harus diperhatikan. Ya. Tidak boleh ada apa namanya diskredit, ya, pendiskreditan terhadap budak gitu, pelecehan terhadap budak, ya, apa namanya pemberian beban pekerjaan yang berlebihan kepada budak itu tidak tidak dibolehkan ya, karena budak adalah juga manusia. Budak juga manusia, ya, mereka bisa capek, mereka bisa haus, mereka bisa lapar, mereka juga perlu istirahat. Maka itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk diperhatikan masalah itu. Jangan sampai kemudian ketika kita berikan beban berlebih, kemudian jatuh kepada kezaliman. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Wala yakul ahadukum abdi wa amati, wal yakul fataya wa fatati." Kata Nabi SAW, janganlah seorang kalian mengucapkan atau mengatakan, hai hamba laki-lakiku, atau mengatakan, hai hamba perempuanku. Akan tetapi katakanlah, ya apa, hai pemudaku, ya, atau hai pemudiku. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Bahkan Nabi SAW melarang kita untuk, ya, menyebut budak dengan panggilan-panggilan buruk atau rendahan. Ya. Sehingga Nabi SAW, ya, melarang mengucapkan, ya, wahai hamba laki-lakiku, ya, wahai hamba perempuanku. Ya. Ini menunjukkan adanya superior dan inferior. Ya. Yang superior adalah tuannya, yang inferior adalah budaknya, dan itu diungkapkan dengan ungkapan apa? Hai hamba laki-lakiku dan hai hamba perempuanku. Tapi Nabi SAW di sini menempatkan ucapan atau panggilan kepada budak itu tidak boleh seperti inferior kepada superior. Yang ada adalah tetap menjalankan kewajiban, budak itu tetap menjalankan kewajiban tanpa memanggilnya dengan panggilan yang merendahkan mereka. Kita memanggilnya dengan panggilan apa? Hai pemudaku, hai pemudiku, ya. Meskipun hanya dengan panggilan yang merendahkan itu tidak dibolehkan, apalagi sampai memberikan pekerjaan atau beban di bawah dari kemampuan kemampuan mereka. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, Rasul Shallallahu alaihi wasallam, ya, juga memerintahkan kita untuk memperhatikan makanan, ya, dan memperhatikan beban yang diberikan oleh seorang tuan kepada seorang budaknya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam apa? Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal amali illa ma yutiq. Kata Nabi SAW, budak itu memiliki hak makan dan makan lauk dan makan pokok. Jadi budak juga memiliki hak untuk masalah makanan, itu punya hak. Dan tidak boleh budak itu dibebani dengan pekerjaan di luar kemampuan mereka. Ya. Jadi kalau mereka sudah capek, ya udah istirahat. Kalau mereka sakit, ya jangan dipaksakan. Ya, kita penuhi hak mereka makan, minumnya, pakaiannya, dan tidak boleh diberikan pekerjaan dengan berlebihan.
Berbeda dengan orang kafir yang mereka mempekerjakan sampai mati. Ketika orang itu sudah lemah, ya sudah tidak lagi berdaya, ya dipecut tuh, dipecut, dipecut. Akhirnya apa? Mati mereka di dalam pekerjaannya. Para jemaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ini tadi sudah Anda singgung di awal ya, bahwa Nabi SAW itu punya budak, ya, punya budak, yaitu Zaid bin Harithah. Dan Nabi SAW pernah mengangkat Zaid ini sebagai putra beliau, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan itu. Ya, tidak membolehkan itu Nabi SAW memberikan mengubah nama Zaid kepada nama selain bapaknya Zaid bin Muhammad. Padahal nama ayah Zaid ini Harithah. Kemudian Allah SWT menegur Nabi SAW bahwa itu tidak boleh. Maka Nabi SAW tetap ya menyandingkan nama Zaid dengan nama ayah biologis Zaid itu. Ya. Jadi Zaid bin Harithah Maula Rasulullah SAW dulu eh, para sahabat itu ya tidak memanggil Zaid kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Sehingga turunlah ayat ya yang memerintahkan agar anak-anak angkat itu hendaklah dinasabkan kepada bapak biologis mereka begitu. Karena itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih mengagumkan ya ketika ayahnya Zaid itu Harithah itu datang untuk menebus Zaid ya, dan hendak membawanya pulang ke keluarganya. Apa yang terjadi? Rasulullah memberikan pilihan kepada Zaid. Zaid silahkan ya, kamu mau pulang dengan ayahmu silahkan, tapi kalau mau bersama Rasul juga silahkan. Apa yang terjadi? Zaid lebih memilih tetap bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Meskipun Zaid itu adalah budaknya Nabi SAW, Rasul memperlakukannya sebagaimana anaknya. Ya, bayangkan perlakuan Rasul SAW kepada budak itu mengalahkan perlakuan ayah kepada anaknya sendiri, itu ayahnya Zaid. Perhatikan bagaimana perlakuan Islam kepada para budak. Ya. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala terakhir, ya, Islam itu memang ya, dulu membolehkan perbudakan, tetapi ingat ya bahwa Islam itu mendorong agar seorang Muslim itu membebaskan budak, didorong. Ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Falaqtahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah. Tetapi ia tidak menempuh jalan yang lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan mendaki yang sukar itu? Kata Allah apa? Melepaskan budak dari perbudakan. Ini Al-Balad ayat 11 sampai 13. Jadi sangat sukar sekali untuk melepaskan budak sehingga ada anjuran sehingga akan ada apa namanya kebaikan, akan ada ganjaran bagi orang yang mau melepaskan budak. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini sudah menggambarkan bahwasanya suka, sulit untuk melepaskan budak. Akan tetapi dengan kita melepaskan budak, ternyata di sana ada kebaikan tentunya. Jadi di sini ya Islam bukan semata-mata hanya melegalkan, akan tetapi menganjurkan pembebasan pembebasan budak begitu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian terakhir, ya, penjelasan dari Syekh Al Jazairi masih dari beliau, ya, berkaitan dengan kalau misalnya ada yang bertanya misalnya, ya, Islam, mengapa Islam tidak misalnya mewajibkan pembebasan budak sehingga seorang muslim tidak memiliki alternatif lain dalam hal ini, ya, ya, sehingga apa? Maksudnya seperti ini. Kenapa Islam tidak mewajibkan pembebasan budak? Ya, kenapa Islam tidak mewajibkan pembebasan budak sehingga dalam ajaran Islam ya udah perbudakan dihapuskan begitu? Kenapa demikian? Ini dijawab oleh Syekh Al-Jazairi rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Sesungguhnya Islam datang pada saat perbudakan sudah tersebar di mana-mana. Karena itu
Tidak pantas bagi syariat Islam yang adil, yang menjaga jiwa, harta, dan kehormatan seorang manusia untuk mewajibkan kepada manusia agar membuang harta mereka secara sekaligus. Jadi budak itu juga termasuk bagian dari harta bagi si pemilik itu tadi. Ya. Sebagaimana juga banyak budak yang tidak layak untuk dimerdekakan, seperti anak kecil, para wanita, dan sebagian kaum laki-laki yang belum mampu mengurus diri mereka sendiri karena ketidakmampuan mereka untuk bekerja dan dikarenakan ketidaktahuan mereka ya, tentang cara mencari penghidupan. Maka lebih baik mereka tetap tinggal bersama tuannya yang muslim, yang memberi mereka makan seperti yang dimakan tuannya, memberi mereka pakaian seperti yang dipakai tuannya, dan tidak membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak sanggup yang mereka kerjakan. Itu semua adalah beribu derajat lebih baik daripada mereka ya merdeka begitu jauh dari rumah, yang memberi mereka kasih sayang, jauh dari perbuatan baik kepada mereka untuk kemudian menuju tempat yang menyengsarakan laksana neraka jahil. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Jazairi rahimahullah dalam kitab beliau Minhajul Muslim, bahwa di antara hikmah kenapa Islam tidak menghapuskan total adalah tidak menghapuskan perbudakan secara total adalah karena di antara hikmahnya adalah karena ada sebagian budak yang tidak mampu atau tidak memiliki keterampilan dalam menghidupi dirinya jika dia terlepas atau jika dia dimerdekakan begitu, sehingga ketika dia tetap berada di bawah tanggungan tuannya ya, itu eh, kehidupannya dari sisi duniawi tetap terjamin gitu. Ya, oleh karena itu ya Islam itu tidak serta merta kemudian lepaskan semua budak, tidak, itu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, ada aspek-aspek tertentu yang kemudian menjadi pertimbangan di dalam Islam ya, kapan dimerdekakan, kapan di tetap mereka dijadikan sebagai budak begitu ya. Jadi tidak serta merta harus dilepaskan. Wallahu a'lam bishawab, yang berkaitan dengan masalah budak yang melarikan diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa berada di atas jalan lurus. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan hati kita di atas Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami para salafus saleh. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari ketujuan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.